Halo semua. Kali ini, gue bakal ngebahas film yang baru aja rilis. Judulnya Army of the Dead. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang diperintahkan untuk mengambil uang yang begitu besar di kota yang penuh dengan zombie. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum lanjut, tolong bantu channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami makin semangat buat update informasi film-film terbaru. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan tentara dan beberapa mobil yang tengah melaju membawa peti besar yang isinya sesuatu yang mencurigakan, bahkan mereka pun tidak tahu isinya apa. Di sisi lain terlihat sepasang kekasih yang terlihat baru saja menikah. Si cewek terlihat sangat bahagia. Sementara itu dua tentara tengah membicarakan isi di dalam kontainer yang tengah mereka bawa. Mereka masih bingung benda apa yang berada di dalam kontainer itu. Scene kemudian kembali ke sepasang suami istri, yang kelihatannya istrinya akan melakukan karaoke menggunakan otong milik suaminya, di tengah keheningan yang mereka rasakan. Dua tentara yang masih membicarakan isi kontainer itu mereka tidak memperhatikan jalan, sedangkan sepasang suami istri itu masih melakukan karaoke di mobilnya membuat mereka juga tidak memperhatikan jalan sama sekali. Alhasil mobil mereka pun bertabrakan, kontainer yang mereka bawa juga terjatuh ke jalan. Melihat kejadian itu, mobil tentara yang berada di belakang mereka memutuskan berhenti, kemudian mereka memutuskan untuk memeriksa kontainer yang terjatuh tadi. Mereka bermaksud untuk mengabaikan kontainer itu, tapi seorang tentara pergi memeriksa kontainer itu, tiba-tiba zombie yang datang dari dalam kontainer itu menggigitnya. Melihat kejadian itu, dua tentara yang masih tersisa memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan ternyata zombie itu mengejar mereka berdua. Benar saja selang beberapa menit salah satu di antara mereka berhasil ditangkap zombie itu. Kemudian zombie itu merobek mulut tentara itu. Temannya yang melihat itu lalu menembaki zombie itu. Namun itu sia-sia, dia kemudian berhasil ditangkap kemudian digigit di lehernya. Tak butuh waktu lama, tentara itu langsung berubah menjadi zombie. Hal yang sama juga menimpa temannya yang mulutnya robek akibat zombie itu. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat yang sedang mengadakan pesta. Namun di pesta itu hampir semua wanita tidak memakai baju, mengakibatkan dua gunung kembar terlihat dengan jelas. Kalau kalian pergi ke sini auto ngaceng deh, otong kalian. Di kota kekacauan sudah sangat meluas, hampir semua orang sudah terinfeksi, hanya segelintir orang yang berhasil selamat. Ada seorang gadis kecil yang berhasil selamat dari wabah itu. Di tempat lain seorang tentara yang terkepung akibat zombie, dia memutuskan untuk meledakkan dirinya karena sudah putus asa, melihat wabah sudah tidak terkendali. Scene lalu berpindah ke tempat restoran burger, pemiliknya adalah seorang yang bernama Scott Watt. Lalu datanglah seorang pria keturunan Jepang bernama Tanaka beserta pengawalnya. Alasan dia pergi ke tempat itu, dia ingin meminta Watt untuk mengambil uang asuransi sebesar $200 juta, yang berada di tengah kota yang dipenuhi zombie. Watt sendiri mendapat bagian $50 juta bersama dengan rekan-rekannya, jika berhasil mendapatkan uang itu. Dia diberikan kertas besar yang terlihat seperti sebuah brankas besar, beserta cara untuk membukanya. Terdengar seperti seseorang yang menggedor pintu kamarnya, ternyata itu istrinya yang sudah terinfeksi. Terjadi kegaduhan antara Watt dan istrinya. Watt yang sudah tidak tahan memutuskan untuk membunuh istrinya sendiri dengan pisau. Dengan berat hati dia harus melakukannya. Anaknya yang bernama Kit melihat kejadian itu. Scene lalu berpindah ke sebuah gudang di mana semua anggota yang dibutuhkan Watt sudah berkumpul. Mereka bertemu dengan Tanaka. Dia memberitahu di mana letak uang yang sedang mereka cari. Tempat itu bernama Bank Vegas. Watt juga menjelaskan kepada timnya untuk membunuh zombie-zombie itu dengan cara mengincar kepala mereka. Mereka akan memulai misi itu mulai jam 6 tepat. Pengawal pribadi Tanaka juga ikut dalam misi berbahaya itu. Watt pun juga mengajak anaknya untuk pergi. Nantinya dia akan diberikan $15 juta. Misi mereka akhirnya dimulai. Saat akan berangkat, Watt dan Maria membicarakan tentang Kit yang diajak Watt untuk ikut dalam misi itu. Maria kurang setuju dengan hal itu. Watt mempunyai alasan kenapa dia mengajak anaknya untuk pergi. Sesampainya di camp mereka membutuhkan satu orang anggota lagi.
Lalu datanglah seorang pria menawarkan diri untuk bergabung. Dia dijanjikan mendapat imbalan $20.000. Anggota pun sudah lengkap, mereka semua juga sudah tiba di kota Vegas. Pandangan mereka pun teralih saat melihat macan yang berubah menjadi zombie. Namun sesuatu yang lebih buruk dari itu sedang mengintai mereka. Tak lama kemudian akhirnya zombie itu menampakkan dirinya. Zombie itu terlihat berbeda dari zombie yang lain. Salah satu anggota mereka bernama Beth terbaring di dekat kedua zombie itu. Zombie itu lalu mendekatinya. Beberapa saat kemudian dia diseret dan dibawa ke tempat para zombie berkumpul. Saat sampai di tempat zombie itu berkumpul, mereka tidak memakan Beth. Entah apa yang terjadi dengan para zombie itu. Lalu datanglah zombie aneh lagi, terlihat seperti seseorang yang membawa tongkat. Zombie itu lalu menghampirinya. Lalu zombie itu pun menggigitnya. Kayaknya zombie itu raja zombie sementara zombie perempuan itu ratunya zombie. Oke, lanjut ke ceritanya. Di tempat lain Watt dan rekannya sudah memasuki gedung itu. Terlihat beberapa tengkorak dan para zombie yang sepertinya tertidur. Gila nih film zombie kok bisa tidur. Kembali lagi ke alur ceritanya. Katanya Watt pernah melihat itu. Zombie-zombie itu katanya sedang berhibernasi. Mereka memutuskan untuk melewati zombie-zombie itu, namun lampu yang mereka gunakan jangan sampai menyinari mata mereka. Mereka semua pun terpaksa harus melewati para zombie itu, karena itu satu-satunya jalan yang bisa mereka lewati. Dengan berhati-hati mereka melewati sekumpulan zombie-zombie itu. Di belakang Camber yang sedang melewati para zombie, dia tidak sengaja menyenggol zombie yang ada di belakangnya. Beruntung dia bisa membunuhnya tanpa membangunkan zombie yang lain. Dia lalu melanjutkan perjalanannya, namun terlihat ada zombie yang sedikit aneh. Tangannya berada di panci penggorengan. Sesaat kemudian zombie itu malah menjatuhkan panci penggorengan itu ke lantai menyebabkan suara yang keras, yang mengakibatkan zombie yang berada di sekitarnya terbangun. Camber yang melihat itu dia lantas langsung menembaki para zombie itu. Di tempatnya Watt berada mereka juga mengalami masalah serupa. Camber berada dalam bahaya, namun dia tidak mau berdiam diri. Dia lantas melawan para zombie itu dengan segenap kemampuannya. Dengan kepiawaiannya dia berhasil melumpuhkan zombie-zombie itu. Sementara itu Watt juga berhasil kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Camber berusaha keras melawan agar bisa kabur dari kejaran zombie, sementara rekannya malah mengkhianatinya. Dia meninggalkan Camber lalu menaruh besi di pegangan pintu itu agar Camber tidak bisa pergi dari tempat itu. Dia pun meninggalkannya. Di sisi lain Watt dan rekan-rekannya sedang dalam keadaan terdesak akibat terlalu banyak zombie di hadapan mereka. Gus yang melihat tidak adanya Camber bersama Martin, dia menanyakan keberadaan Camber kepada Martin. Tiba-tiba ada kaca pecah. Ternyata itu Camber yang sedang berusaha melarikan diri dari zombie itu. Namun karena jumlah zombie yang banyak dia pun berhasil digigit zombie-zombie itu. Gus mencoba menolongnya dengan menembaki zombie itu. Namun percuma, Camber menyuruh Gus untuk segera pergi. Saat zombie itu mulai memakan tubuhnya, Gus lalu menembak tangki minyak yang sedang berada di punggung Camber. Dengan begitu Camber tidak harus merasakan kesakitan akibat gigitan zombie-zombie itu. Mereka bergegas pergi dari tempat itu. Scene pun beralih ke tempat di mana Watt dan rekan-rekannya berhasil menemukan gedung yang mereka cari. Sesampainya di sana mereka pun berjalan dengan hati-hati memasuki gedung itu. Saat di luar terlihat tidak ada zombie sama sekali. Namun sesampainya di dalam zombie-zombie pun mulai bermunculan. Dieter menemukan sesuatu. Mereka pun mulai menyadari kalau Tanaka sudah merencanakan hal ini. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata sebelum mereka ada juga tim yang dikirim ke tempat itu. Masih belum jelas apa yang diincar Tanaka di tempat itu. Mereka berniat untuk segera pergi dari tempat itu dengan menggunakan helikopter yang berada di atap.
Tim pun dipisah dengan beberapa orang. Martin mengajak Coyote untuk pergi dengannya. Dieter, Guzman dan Van pergi bersama. Sementara itu Peter dan Cruz ke atap memeriksa helikopter. Sesampainya di sana terlihat helikopter itu seperti rusak. Peter merasa jengkel melihatnya. Scene lalu berpindah ke tempat Coyote dan Martin. Terlihat macan zombie juga berada di sekitar mereka di tengah obrolan mereka. Di sisi lain Watt dan anaknya tengah berdebat mengapa Kit bersikap acuh kepadanya. Dia mengira anaknya membencinya akibat dia membunuh ibunya. Ternyata alasan sebenarnya anaknya membencinya karena selama ini dia tidak pernah menghiburnya dan memperhatikannya. Saat masuk ke lift, Dieter, Guzman dan Van bertemu dengan beberapa zombie. Mereka lalu menembaki zombie-zombie itu. Dieter yang berada di belakang hampir saja tergigit zombie-zombie itu. Beruntung Guzman berhasil menembak zombie itu. Dieter lalu memasukkan kartu chip pembuka gerbang yang menghalangi brankas besar itu. Scene kembali lagi ke tempat Coyote dan Martin berada. Ternyata ratu zombie sedang mengincar mereka. Dengan perasaan takut Coyote memberanikan diri menghadapi ratu zombie itu. Dieter, Guzman dan Van masih berada di sekitar lift berada. Van lalu meninggalkan mereka. Lalu Scene berpindah ke tempat Raja Zombie. Dia ternyata mengurung Gita dan beberapa orang lainnya. Belum jelas alasan Raja Zombie itu mengurung mereka. Jadi alasan Kit ikut bergabung dengan tim ini untuk menyelamatkan Gita. Kembali lagi ke tempat Martin dan Coyote berada. Mereka tengah berhadapan dengan Ratu Zombie dan pengawalnya. Martin menembak Ratu Zombie itu. Dengan tepat dia mengenainya. Kalian sadar gak sih? Mengapa Martin bergabung dengan tim Watt? Menurut gue sih, tujuan Martin untuk menangkap Ratu Zombie dilihat dari pistol yang digunakan Martin. Ternyata pistol itu bisa mengikat korbannya apabila terkena tembakan. Dengan kata lain tujuan Tanaka dan Martin bukanlah uang melainkan Ratu Zombie itu. Melihat hal itu pengawal Ratu Zombie itu langsung menyerang Martin. Coyote yang melihat itu, dia lalu menembak zombie itu. Dia berhasil melumpuhkan zombie itu. Setelah itu mereka berdua menemui Ratu Zombie yang sudah terikat. Lalu Martin mengeluarkan tali untuk memotong leher Ratu Zombie itu. Raja Zombie yang bisa merasakan ratunya dalam bahaya segera pergi ke tempat itu. Coyote bingung dengan apa yang dilakukan Martin. Ternyata Martin mau mengambil benda yang seperti permata, yang berada di kepala Ratu Zombie itu. Martin pun berhasil memotong leher zombie itu. Dia lalu mengambil kepala Ratu Zombie itu. Dia pun memasukkannya ke dalam tas. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Raja Zombie pun tiba di tempat mereka namun Martin dan Coyote sudah pergi. Dia melihat ratunya kepalanya sudah menghilang. Dia pun sangat sedih sekaligus sangat kesal dengan apa yang diperbuat Martin. Lalu Raja Zombie itu pun pergi membawa ratunya yang sudah mati itu dengan menggunakan tunggangan yang terlihat seperti kuda. Dia pergi ke Olympus. Scene kembali lagi ke tempat Dieter dan rekannya berada. Terlihat Watt dan rekannya yang lain juga sudah berada di sana. Dieter berhasil membuka brankas itu. Saat mereka masuk ke dalam banyak sekali uang yang berada di tempat itu. Cruz sangat senang begitu juga dengan Van. Dia langsung memasukkan uang-uang itu ke dalam tasnya. Raja Zombie pun juga sudah tiba di dalam Olympus. Raja Zombie itu lalu meletakkan ratunya yang mati di sekumpulan zombie-zombie yang berada. Terlihat mereka sangat marah melihat ratunya sudah mati. Watt menanyakan keberadaan Kit kepada Mary Cruz. Ternyata Kit berada di Olympus. Dia ingin menyelamatkan Gita yang disekap di sana. Di sisi lain Raja Zombie yang sudah sangat marah akibat terbunuhnya ratunya. Dia memerintahkan seluruh zombie-zombie itu untuk menyerang seluruh anggota Watt yang berada di dalam gedung. Zombie-zombie pun sudah masuk ke dalam. Cruz berhasil dibunuh para zombie itu dengan cara lehernya dipatahkan zombie itu. Melihat kejadian itu Watt sangat marah dengan zombie-zombie itu. Dieter dan Van yang berada di depan lift merasakan hal yang mengerikan bakal terjadi. Guzman, Coyote dan Martin lalu bergegas pergi. Tak lama kemudian para zombie pun berdatangan ke tempat Dieter dan Van. Sementara itu Coyote dan Martin menuju ke arah atas melewati besi penutup. Namun dengan liciknya Martin meninggalkan Coyote. Dia memilih kabur sendirian meninggalkan rekannya yang lain. Raja Zombie juga sudah tiba di tempat itu. Dieter dan Van sangat terkejut.
Guzman juga sedang dalam keadaan terdesak. Watt dan Coyote sedang mencari jalan keluar. Sementara terjadi perkelahian antara Van dan Raja Zombie itu, Van pun hampir dikalahkan Raja Zombie itu. Ya tentu kalah sih, ibaratnya itu mythic versus epic. Peter yang melihat Van dalam bahaya, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Van dengan cara mengurung Van di dalam brankas uang itu. Di sisi lain Martin mencoba memeriksa isi tasnya, ternyata isinya bukanlah kepala Ratu Zombie itu. Dari arah belakang terlihat macan zombie. Macan zombie itu lalu menyerang Martin, kemudian macan zombie itu menghancurkan kepalanya Martin dengan cara menggigitnya. Sementara itu Watt dan yang lain memutuskan untuk pergi ke lift lalu naik ke atap. Namun di depan mereka sudah banyak zombie yang menghadang. Mereka pun menghadapi zombie-zombie itu. Namun Guzman terlihat tergigit zombie. Dia memutuskan untuk menyuruh Watt pergi. Dia bermaksud untuk meledakkan dirinya. Watt dan Coyote pun selamat. Di sisi lain Raja Zombie ternyata memanggil zombie yang ternyata itu adalah Bat. Sementara itu Kit berada di Olympus. Zombie Bat pun sepertinya akan menghalanginya. Peter yang sedang berada di helikopter, menyuruh Watt dan Coyote menunggu 30 detik. Coyote merasa tas yang dia bawa ada yang aneh, dia pun membukanya. Ternyata tasnya itu berisi kepala Ratu Zombie. Sepertinya kepala Ratu Zombie itu masih bisa bergerak. Dia tidak menyadari kalau tasnya tertukar dengan tas miliknya Martin. Raja Zombie pun datang ke tempat mereka. Coyote mengancam Raja Zombie dengan menodongkan pistolnya ke kepala Ratu Zombie itu. Dia pun menyuruh untuk segera pergi. Namun tombak Moskov menancap ke dadanya Coyote. Coyote dalam keadaan sekarat, dia lalu menjatuhkan kepala Ratu Zombie itu ke bawah. Kepala Ratu Zombie itu pun hancur, menandakan Ratu Zombie sudah benar-benar mati. Raja Zombie yang melihat itu sangat marah kepada Coyote, namun Coyote sudah modar. Watt dan Peter pun bergegas pergi menggunakan helikopter menuju ke tempat Kit berada. Di tempat lain Kit berhasil menemukan Gita. Betapa senangnya mereka bertemu. Watt pun juga sudah tiba di tempat Kit berada. Dia pun masuk ke dalam. Kit yang sedang mencari jalan keluar dari tempat dengan membawa Gita dan yang lainnya. Watt pun sedang mencari keberadaan Kit. Kit tidak menyangka mereka bakal dihadang sosok zombie Bat. Salah satu dari mereka digigit. Tersisa Gita dan Kit. Raja Zombie juga sudah tiba di tempat itu dengan membawa pasukan zombie. Zombie-zombie itu pun menyerang mereka. Kit pun menembaki zombie-zombie itu. Mereka pun terpojok. Beruntung Watt datang tepat waktu. Dia menyuruh Kit dan Gita pergi, sementara dia menahan Raja Zombie itu. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di atap. Terlihat Raja Zombie itu juga sudah tiba di sana. Peter pun menyuruh Watt segera naik. Namun zombie berhasil melompat ke helikopter itu lalu menggigit Watt. Peter pun menerbangkan helikopter itu. Raja Zombie hampir terjatuh namun dia berhasil naik lagi ke dalam. Terjadi kekacauan di belakang menyebabkan Peter susah mengendalikan helikopter itu. Beruntung Peter berhasil mengendalikannya. Sesaat kemudian terlihat cahaya yang menandakan kota dihancurkan dengan bom nuklir. Di belakang helikopter itu Watt pun masih bertarung dengan Raja Zombie itu. Lalu bom nuklir itu dijatuhkan di kota itu. Mengakibatkan cahaya terlalu menyilaukan, Peter pun kehilangan kendali helikopternya. Di tempat lain Tanaka sedang melihat berita kota itu dihancurkan dengan nuklir di TV. Sesaat kemudian Kit terbangun, terlihat dia masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia pun menyadari kalau helikopter mereka jatuh lalu meledak. Terlihat Peter pun sudah mati. Dia lalu menemukan ayahnya. Watt pun memberikan sesuatu kepada anaknya. Kit juga bilang dia sangat menyayangi ayahnya.
Sementara itu dia sudah hampir berubah menjadi zombie akibat gigitan Raja Zombie tadi. Kit dengan penuh penyesalan terpaksa harus menembak ayahnya sendiri di kepala. Ayahnya pun mati. Kit pun menangis, melihat dia sendiri yang membunuh ayahnya, namun itu untuk kebaikan ayahnya. Di sisi lain Van berhasil selamat dari ledakan bom nuklir itu. Dia lalu pergi menuju tempat yang bernama Utah. Di tempat itu dia bermaksud menyewa pesawat pribadi milik seseorang. Namun petugas di bandara itu bilang dia tidak bisa menyewanya. Mendengar ucapannya itu, Van lalu memberikan uang yang banyak kepada petugas bandara itu. Dia pun mengusahakannya dan film pun sudah berakhir. Nilai untuk film ini 6,0, menurut gue sih cocok dikasih nilai 6,5. Sekian review film Army of the Dead 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Namun di akhir film Van melihat tangannya tergigit zombie. Apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita tunggu saja. Sampai di sini dulu penjelasannya. See you on the next video.